Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang dalam episode Celebes Trip. Jika di video sebelumnya kita sudah eksplor transportasi yang ada di Pulau Kalimantan atau Borneo, nah kali ini kita sedikit geser ke pulau sebelah, yaitu ke Pulau Celebes atau Sulawesi. Di video perjalanan episode 1 kali ini, perjalanan kita mulai tentunya dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sulawesi. Kali ini kita penasaran dengan salah satu kapal yang belum kita coba sebelumnya. Yups, dari Surabaya menuju ke Makassar, kali ini kita akan naik kapal Mutiara Sentosa atau biasa disebut dengan kapal ALP. Alasan saya naik kapal ini tentu tidak beralasan ya. Kapal ini di sosial media itu sering ada cerita-cerita unik di setiap perjalanannya. Dan kebetulan saya juga belum pernah mencoba kapal yang satu ini. Melihat dua faktor tersebut, akhirnya kita beranikan diri untuk mencoba kapal yang satu ini. Dan oke teman-teman, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kira-kira gimana kapal yang satu ini, apakah recommended atau gimana, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, seperti biasa perjalanan ini kita mulai dari Terminal Kertajaya Mojokerto. Dari Mojokerto kali ini kita akan menuju ke Terminal Bungurasi Surabaya dulu ya. Dan kali ini kita dapat bus Mira ekonomi. Untuk tarifnya Mojokerto Surabaya cukup 9.000 saja. Dan karena perjalanan kali ini masih bau arus mudik lebaran, jadi ya kita upacara dulu gini ya. Sesampainya di Medaeng Surabaya, kita turun di Indomaret dulu. Ya seperti biasa, karena perjalanan kali ini perjalanan laut yang cukup panjang, jadi kita siapkan perbekalan dulu. Setelah perbekalan aman, kita lanjut makan soto dulu nih. Infonya soto ini viral dan lumayan ramai ya. Namanya lupa saya, pokoknya ini lokasinya di depan pintu Terminal Bungurasi Surabaya teman-teman. Setelah makan, baru kita lanjut perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dan karena ini kondisinya sudah larut malam, tengah malam menjelang pagi, jadi untuk transportasi bus Trans Surabayanya sudah habis ya. Alhasil kita naik Grab dulu, untuk tarifnya 110.000. Teman-teman, ini jam 1.20, ini hari Kamis 10 April. Nah, atau setengah 2 kita udah ada di depan Pelabuhan Tanjung Perak. Tadi kita naik Grab, nggak jadi turun di dalam sana karena tuh macet banget, lihat tuh. Nah, karena macet banget jadi ya udah deh turun di depan aja, kita ke arah pelabuhan jalan sambil olahraga ya. Dan ini nampak ada, sepertinya barusan ada kapal sandar teman-teman nih. Banyak bongkaran penumpang juga loh, bisa kalian lihat. Nah seperti ini. Kali ini kita akan menuju ke pulau seberang, yaitu ke Celebes teman-teman, Pulau Celebes atau Sulawesi. Naik kapal yang jarang terekspos ya. Nah
Kalau saya lihat-lihat di YouTube sih jarang terekspos. Yang rute Surabaya Makassar itu jarang lah videonya yang bikin trip. Alhasil kita bulatkan tekad. Nah, kita coba kapal ini. Oke, kita jalan dulu dan selamat berjumpa di depan pelabuhan nanti ya. Oke, banyak cerita ini nanti ini untuk masalah tiket dan lain-lainnya. Yuk. Selamat pagi. Nah, ini udah pagi ya teman-teman. Ini sekarang jam berapa ini? Ini sekarang jam 01.56. Kita udah santai-santai di depan pelabuhan. Dan sedikit cerita, kita tadi udah ketemu agennya teman-teman, orang yang beliin tiket loket. Jadi untuk tiket ALP-nya itu kapalnya udah ada di sana. Nah, sebelah sana. Untuk tiket ALP-nya kemarin itu kita beli, Mas Rizky yang cari, karena untuk reservasinya itu lumayan susah, sulit ditemui teman-teman. Kemarin di webnya itu nggak bisa dipesen. Terus cari-cari nemu nomor di Facebook kayak agen kapal gitu lah teman-teman. Akhirnya kita beli di sana dengan harga tiket 400.000. Bentar lagi kita lihat untuk tiketnya ya. Dan ini jadwalnya kapalnya itu sebenarnya jam 4 sore Mas yo. Jam 6 sore teman-teman. Terus dapat info dari agennya katanya molor jam 4 dini hari. Nah, katanya ini kan kita belum bisa masuk, katanya nanti baru boleh masuk sekitar jam 3 teman-teman. Ya kita lihat aja nanti kira-kira kapalnya berangkat jam berapa ya. Diestimasikan sih mungkin kalau saya lihat mungkin berangkatnya jam 6 gitu teman-teman. Udah pagi gitu mungkin ya. Dan ini juga apa ya, kita penuh apa ya, tekad teman-teman untuk naik kapal ini. Karena ya kalau untuk kapal ALP ini tuh ya begitulah lah cerita-cerita di balik layarnya itu ya, biasanya ya cerita-cerita yang sering berseliweran di Facebook atau cerita orang perjalanan di sosial media gitu kan, unik-unik teman-teman. Makanya kita penasaran untuk mencobanya. Oke, ini kita santai-santai dulu di sini. Kita lihat dulu tiketnya bentuknya seperti apa ya. Untuk tiketnya seperti ini. Ini Mas Rizky yang beli kemarin Mas. Nah, trip kali ini sama Mas Rizky lagi. Nah, untuk tiketnya kemarin pesan lewat WhatsApp, kemudian dikirimin e-tiketnya teman-teman. Kita buka ya. Selembar ini aja untuk tiketnya. Nah, ini Wildani Nuruzaman. Nih, kita ekonomi lesehan. Ini dapat makan 5 kali teman-teman. Surabaya Makassar dapat makan 5 kali. Dan untuk harga tiketnya ini 400.000 per orang. Pesannya lewat agen, dapat nomornya dari Facebook. Ya kemarin sempat ragu sama Mas Rizky ini beneran apa enggak gitu. Terus akhirnya ya udah deh, bismillah aja. Alhamdulillah ini beneran teman-teman. Nggak tahu sih beneran apa enggak, kita belum bisa masuk ke dalam kapalnya soalnya. Nah, ini untuk jadwal aslinya itu tanggal 9 jam 6 sore. Jadi udah kemarin ya jadwal aslinya sebenarnya gitu. Cuman kemarin ada notif kalau kapalnya bakalan diundur. Itu kapalnya udah ada di sana tuh dari kejauhan. Nah, terus di sebelah sini ini ada Dharma Kencana 7 teman-teman. Kencana 7 ini barusan Kencana 7 atau Kencana 5 tadi? 5. Kencana 5 ya? Tahu nggak Kencana 7 Kencana 5 teman-teman. Tadi udah lihat di Marine Traffic loh, lupa saya. Di sana itu ada ini apa namanya DLN Batu Layar dari Lombok, cuman nggak kelihatan. Wah, ini ada ini apa namanya truk tambang, lihat. Wah, ini bau-bau naik ALP ini sepertinya. Wah, nggak bisa lewat. Ada 2 unit. Oh, besar banget ya. Sinotruk HHT95. Oke, ini masih jam 02.00, jam 2 pas nih. Hari Kamis 10 April. Oke, tadi kita kasih arahan untuk menuju ke ruang tunggu sementara dulu di sana. Habis itu nanti kita masuk ke ruang tunggu yang kalau udah boleh masuk ke dalam kapal ya gitu. Sambil kita lihat-lihat situasi dan kondisinya seperti apa ya. Dini hari ini di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di mana ini masih H+10 Lebaran, jadi bertepatan dengan momen arus balik teman-teman. Oke.
ke dalam ruang tunggu penumpang. Nah, seperti ini masih barusan ada bongkaran ini ya, makanya rame. Itu banyak travel juga yang jemput penumpang. Oke, masih padat ya karena ini masih musim arus balik teman-teman. Tapi nggak seramai yang tadi itu benar-benar rame. Tadi ini udah lumayan berkurang lah ini. Udah bang, ini banyak yang nawarin tiket-tiket juga. Kalau mungkin yang belum dapat tiket. Jadi misal beli dadakan di sini itu kayaknya bisa teman-teman. Cuman ya untuk masalah kursi mungkin sedapatnya gitu ya. Di sini sekarang ada CFC-nya itu depan itu masih belum bisa masuk itu lihat. Kita lihat di ruang tunggu ya kondisinya seperti apa. Kita lihat ke ruang tunggu sementara dulu kondisinya seperti apa. Tuh lihat rame teman-teman karena ini emang musim harus balik. Lihat tuh banyak tenda-tenda darurat, tenda-tenda sementara, dimana kalau ini pas keadaan normal gitu nggak ada teman-teman tenda-tenda ini. Nah ini karena saking membludaknya penumpang jadi dikasih tenda gini buat antisipasi kalau misal pas turun hujan ya, terutama apalagi kalau pas siang juga panas, jadi dikasih tenda-tenda gini. Ini biasanya yang nunggu di sini tuh udah apa ya, udah lama-lama lah teman-teman, nginep dari beberapa hari gitu biasanya. Yuk kita ke ruang tunggu situ, kita lihat jadwal kapalnya, kita lihat coba ya jadwal kapal apa aja nih. Dharma Rucitra 8 Maumere tanggal 11, Dharma Ferry 7 Kirana, Enggapulu, Dharma Rucitra 1 Sinabung. Nih jadwalnya, lanjut masuk. Nah seperti ini teman-teman untuk di ruang tunggu sementara. Lihat di sini non AC ya, jadi lumayan panas juga dan banyak dari calon penumpang yang tidur di sini juga. Loh, lumayan panas juga di sini. Toko-tokonya banyak yang tutup ya, gerai-gerainya ya. Kita lihat ke sana yuk, kita lihat ini kapalnya dari dekat. Rame penumpangnya masih ternyata. Mungkin ini sisa-sisa terakhir penumpang arus balik ya. Mungkin habis itu H+14 lebaran gitu udah habis. Kemarin tanggal 9 ngecek tiket pelni itu juga udah habis teman-teman. Oh Kencana 7 ini, bukan Kencana 5 teman-teman. Kencana 7 ini Surabaya Makassar. Tuh Kencana 7. Nah seperti itu. Oke seperti ini untuk kondisi dan situasi di ruang tunggu sementara di Terminal Penumpang Tanjung Perak Surabaya. Jadi ini ruang tunggu sementara. Nanti kalau udah di sini, kalau udah diperbolehkan masuk, geser ke ruang tunggu yang sebelah sana yang ber-AC itu teman-teman. Baru masuk, ntar lewat sana, jalan keluar sini menuju ke kapalnya. Seperti itu untuk alurnya. Kita lanjut menuju ke ruang tunggu sebelah sana. Apakah kita udah boleh masuk apa belum ya? Karena kalau di ruang tunggu sebelah sana kan lumayan tuh ada AC-nya. Kalau di sana tadi panas teman-teman. Yang baru di pelabuhan sini ada CFC ini teman-teman. Nah ini sangat membantu ini CFC ini. Mantep ya. Cuman karena tadi kita barusan makan soto, jadi kita nggak makan dulu deh. Kita tanya apakah udah boleh masuk apa belum. Belum kayaknya ini loh. Kayak istirahat dalam sini enak mas, dingin lumayan. Belum masuk teman-teman. Lah sini enak teman-teman, dingin. Ini sepertinya karena spesialis untuk arus mudik ini teman-teman, dikasih fasilitas kasur gini, lihat tuh. Nah dikasih fasilitas kasur gitu ya, sangat membantu ini teman-teman. Nah, di sini enak dingin. Apa kita lihat sini dulu atau coba masuk?
Itu bisa apa enggak sih masuk itu? Kita tanya dulu yuk, keluar dulu. Apakah bisa masuk? Kalau bisa ya kita ke dalam aja. Penuh. Oh, nggak ada tiket. Untuk tunggu saya dia bilang ada tentu saja pulang malam. Berapa ini? Udah. Mesin tiketnya udah tuh, Sentosa 2 udah mesin tiket. Nih teman-teman, jadi di sini ada fasilitas kasur gini teman-teman. Tuh. Nih ada fasilitas kasur. Bapaknya kok kena 450 nih. Belinya di mana, Pak? Saya kayak calo itu. Oh, di Jalo. Yang penting dapat tiket aja, Pak ya. Mana ini sekarang jam 2.25. Tadi kita udah mencoba ke sana, kita coba masuk, tanya ke petugas, katanya masih belum teman-teman. Nah, ini terus saya masuk ke yang gedung, masuk ke SNK. Ternyata di sini tuh ada fasilitas unik, di mana fasilitas ini tuh sepertinya momen langka teman-teman. Mungkin setahun sekali ya. Nih bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada fasilitas kasur seperti ini. Kasur sama ada bantalnya juga, dan ini gratis teman-teman. Dan di sini enaknya itu juga full AC, jadi enak sih teman-teman. Nih bisa kalian lihat sendiri. Nah, tidur ramean gini sama penumpang lainnya juga. Cuman yang ngeri awas takut kebablasan aja sini teman-teman. Takutnya pules tidur ntar bablas ya gitu. Ini masih jam 2.25. Ini kenalan sama bapaknya juga nih. Bapaknya mau ke Makassar sendirian. Dari tadi tidur was-was soalnya nggak ada temennya. Takut bablas. Nah untung kita udah ada temennya barengan, jadi lebih tenang lah, lebih aman lagi. Dan di situ juga ada tempat charger. Nah, di sini juga ber AC dan enak. Lah ini ada announcement apa nih kok pada bergerak ini mas? Nih ada announcement apa nih kok pada gerak tuh? Barusan sih belum bisa masuk teman-teman. Di sini nggak kedengeran ya speakernya. Iya, pengumumannya di luar sana. No. Apa? Oh Lombok. Oh. Kan sini ada DLN. Yang ke panggilan ke oh Lombok Bu. Oh, oke. Oh masih antri. Kapal apa Bu ke Lombok Bu? Kapal apa? Oh Batu Layar. Ya. Oh ke Lombok, kirain Mutiara Sentosa. Belum Mutiara Sentosa nih. Berarti ini penumpang Lombok juga teman-teman. Enak kasurnya, empuk dan dikasih plastik juga mas. Jadi apa ya? Masih oke lah, misal pun bekas orang gitu ya. Nah, oke, kita santai-santai di sini dulu ya. Jam 4.15 ini kita persiapan masuk ke dalam kapal. Barusan tidur saya sama Mas Rizky di kasur-kasur ini, lumayan enak dan nyenyak. Nah ini kita lanjut masuk ke dalam dulu yuk. Kata Mas Rizky tadi udah boleh masuk. Nih pas subuh. Kita udah ada di dalam ruang tunggu, habis pengecekan barang udah oke. Tadi barusan habis dari loket 1 atau 2 laporan tiket untuk mendapatkan boarding pass ini. Nah sekarang kita masuk ke sana untuk menuju ke kapalnya. Oke. Nah itu. Oke, kita lanjut dulu keluar dan langsung menuju ke kapalnya teman-teman. Sebenarnya kalau gini tuh harus cepet-cepetan juga, karena kita nanti tuh tempat tidurnya kan sedapatnya gitu ya, rebutan ya. Jadi ya sedapatnya aja deh, nggak apa-apa. Kita santai dulu. Nah ini ada DLN yang sebelah sini. DLN tujuan ke Lombok ini, DLN Surabaya Lombok via atasnya Madura ya. Kalau Kirana 7 kan lewat bawahnya Madura. Oke, ini ada Kencana 7. Ini tujuan Makassar juga. Jadi ini nanti yang bakalan ligaan sama kita menuju ke Makassar. Nih,
Saya udah pernah naik Kencana 7 ini, kapal mewah ini. Nah, nanti videonya bisa kalian cek di channel YouTube saya juga. Udah lama tapi naik ini kayak udah 3 tahun lalu ini. Nah, ini ada DLN. Ini juga udah pernah naik DLN Batu Layar Oasis. Dua-duanya udah pernah naik, videonya juga bisa kalian cek di channel YouTube ini. Oke. Lihat, besar banget. Oh, itu lihat ada kamar kelas dari penumpang yang jendela-jendela itu, teman-teman. Oh, itu kamar kelas. Itu kapal kita. Kapal yang kita naiki penampakannya. Nah, jadi dua kapal ini sama-sama tujuan ke Makassar tuh. Kalau ini sih udah terjamin, teman-teman. Maksudnya ya udah pastilah, yang pasti aja ya naik DLU Kencana 7 ini, teman-teman. Udah oke lah. Nah, ini kita lihat bandingin dengan kapal yang akan kita naiki. Nah, ya bismillah aja deh. Kita bismillah, yakin semoga aman-aman selalu dan selamat sampai tujuan nih kapalnya. Ya, habis ini kita naik. Ini truk-truknya udah pada naik tuh, lihat udah ada yang naik truknya tuh. Ini juga muat juga balapan ini nanti di tengah laut ya. Nah, muatannya gayor-gayor Sulawesian nih. Oke, nih lagi proses muat dulu. Penumpang DLU udah pada naik, teman-teman. Banyak banget penumpangnya, lihat. Tuh, sampai antri-antri sampai sana penumpang DLU. Kita geser dikit, geser dikit, geser dikit. Lah, ini yang naik mana ini? Ini yang naik kok sepi-sepi aja ya, santai-santai aja ini, lihat. Nah, nggak apa-apa, kita coba. Nah, kita bandingin dengan ini, loh, kan? Oke. Kita masih belum naik karena santai-santai dulu di sini deh. Tapi naik, guys. Sepi-sepi aja. Nanti bagian bawah ada dek kendaraan seperti ini, situasi dan kondisinya tuh. Nah, ini lihat. Beli tiket jadi lebih mudah dan cepat, scan di sini hlp.co.id. Kemarin saya sih nggak bisa nyoba, teman-teman, kemarin itu. Pokoknya agak bau pesing dikit. Kita naik dulu. Mas Rizky dulu deh, ntar Mas Rizky nggak kuat, saya ketimpa ntar. Yuk kita naik dulu.
tutangnya. Oh, di sini ada dek kendaraan lagi teman-teman, dek nomor 2. Ada bis nih, Ade mau ke Makassar. Nih. Kok agak horor. Itu kenapa tuh? Kayak berasa uji nyali ya, sepi banget. AC-nya nggak kerasa ini, sumuk. Nanti dulu. Orang tadi kenapa ya? Mbak tadi kenapa? Licin, hati-hati. Panas banget ya sini ya. Panas. Saya cari terus ini mah saya kira sudah duluan sampai. Belum. Kita ke ekonomi lesehan cari tempat-tempat yang kosong itu. Kok gelap, Mas? Di tiketnya kan ada, Mas, lesehan apa itu? Tulisannya lesehan dong. Oh, lesehan. Panas di dalam. Panas, Pak. Panas sekali. Bapak duduk di mana? Saya belum anu, cuma anuku saya kasih masuk saja di dalam. Oh. Tapi saya rencana di luar aja. Seperti ini teman-teman untuk tempat lesehannya. Gak ada. Lihat amalan lantai aja. Pas sini. Panas ya, panas. Nggak sono Ya. Ya, ini barang ini. Bisa. Belum nyala mesinnya, Mas. Sini ya, Wis. Nyala mesin induk. Ya dua. Kalau mau saya sampai di informasi sana. Bisa pilih. Ini kita jalan-jalan sama Mas Rizky ini. Cari-cari tempat. Nggak ada, kayak udah gini aja. Ini kayak yang ruangan suite gitu loh. Tuh bapaknya nyari kita kayaknya. Mending di depan informasi tadi ya, Mas? Yo, yang di tempat rame gitu loh. Kalau misal di dalam kamar gini malah nggak oke sih menurutku. Jam 5.14 teman-teman. Setelah sedikit muter-muter, tadi sepertinya kita memutuskan untuk di sini. Nah, cuman kita mau turun dulu, mau cari tikar dulu teman-teman. Karena ini nggak ada tikernya gitu. Ini karena itu dekat pintu, jadi udaranya lebih oke lah sepertinya, harusnya ya. Karena di sana-sana tadi lainnya itu wah tambah nggak karuan. Kita turun ke bawah dulu teman-teman, mau beli tiker. Tadi udah nitip barang bawaan ke bapak yang tadi.
yang barengan tadi. Nah, makanya kok banyak yang bawa tikar itu. Sumpah ini kalau ya nanti deh kita bahas lebih detail. Kita fokus cari tikar dulu ya. Tiketnya sampai bawah. Oke, kita sekarang udah ada di luar teman-teman. Mau OTW cari tikar dulu. Ya seperti itu tadi untuk kondisinya bisa kalian lihat sendiri. Nah, gimana Mas Rizky, lanjut apa Bi? Lanjut. Kita cari tikar dulu teman-teman. Buat alas kita ya, karena ya tahu sendiri teman-teman gimana kondisinya tadi ya. Oke, kita cari tikar di depan. Izin ke petugas satpamnya untuk beli tikar gitu. Alhamdulillah diizinin. Ya emang karena jelas ya nggak ada tempat soalnya. Mana lagi nih? Loh. Tuh kan jual tikar. Hah? Oke. Nih. Berapa Bang? 10.000. Ukurannya seberapa nih Bang? Makasih Pak. Nih 10 ribuan kita beli 3. Cuman kita tawar 25 3 teman-teman jadinya nih. 25 3 biji. Nah, oke. Mas Rizky masih ke Alpha Express ini. Ini kita mau ini lagi deh. Mau beli CFC, itu ada CFC buat makan, kayaknya makan pagi. Oke. Nah. Kita udah ada di bagian atas dan lumayan capek juga ya karena naik turun kapal ini 2 PP. Akhirnya kita udah dapet tikar dan nanti kita sepil untuk tempat tidur kita seperti apa. Yang penting kali ini karena lapar juga, kita makan dulu. Tadi udah bungkus CFC ini ya. Oke, kita makan dulu ya. Capek juga ya. Enak di sini juga teman-teman lihat. Di sini lebih udaranya lebih sejuk ya. Kelar makan, kita sekarang geser ke bagian belakang teman-teman, dimana wow itu ada pas kapal berangkat teman-teman. Nah di bagian belakang kita bisa keluar di outdoor seperti ini dan lumayan enak juga di sini, enak di luar sini ketimbang di dalam ya. Itu ada kapal batu layar yang persiapan berangkat menuju ke Lombok teman-teman. Tuh ini yang Kencana 7 yang ke Makassar juga sama kayak ini. Nggak tahu nanti ini yang berangkat duluan siapa, Kencana 7 atau kapal kita ini, dan kira-kira nyampe Makassar duluan siapa ya. Oke, tuh kita lihat. Nah itu ada DLN Batu Layar yang diputer dulu, kemudian siap berangkat menuju ke Lombok. Dimana kalau untuk Surabaya Lombok itu banyak pilihan kapal yang tersedia. Yang pertama mungkin ada DLN Group ini, ada DLN Batu Layar sama DLN Oasis. Kemudian ada DLU itu ada yang paten Lombok, itu ada Kirana 7. Kemudian ada yang kapal rute jauh itu Rujitra 8, Kartika 5, itu juga ada teman-teman gitu. Jadi lumayan banyak pilihan menuju ke Lombok ya dari Surabaya sini. Tuh DLN Batu Layar. Harga tiketnya kisaran 180-an ribu situ teman-teman. Terakhir saya naik segitu sih, nggak tahu ya sekarang berapa. Nih DLN Batu Layar. Untuk DLN Batu Layar ini sandarnya di Pelabuhan Lembar ya, bukan yang di Gilimas. Kalau yang besar-besar itu di Gilimas. Oke, nah tuh lihat muatannya masih banyak yang belum naik, kayor-kayor. Oh. Kepada para pengantar ataupun pemudik
Oke, kita akan segera berangkat bosku. Berarti setelah ini kapal kita sepertinya. Ini ada pengumuman. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini sekarang jam 9 pagi, kita udah bangun tidur. Saya barusan tidur dan ternyata waktu udah berangkat itu kapalnya masih dengan posisi yang sama teman-teman. Jadi belum ada pergerakan ya, padahal udah jam 9 ini. Nggak tahu kira-kira berangkat jam berapa, kita lihat aja nanti ya. Ini saya barusan banget bangun tidur nih di sini, tidur di depan pintu gini ya. Ya kita tunggu dulu deh nih, mau ngumpulin nyawa dulu ya. Jadi, seperti ini teman-teman untuk kondisi tidur kita. Nah kita tidur di sini teman-teman. Saya tidur di sini, Mas di sini, sama bapak yang satunya tadi ketemu di pelabuhan di situ. Nah ini tadi beli tikarnya ini yang kita turun. Ya seperti inilah, kayak ngungsi. Tapi di sini paling bebe loh teman-teman posisinya, karena itu dekat sama udara terbuka. Jadi udaranya lumayan enak lah kalau di sini itu dibandingkan di yang lain-lainnya. Paling berangkat jam 10 ini infonya ini. Ya kita tunggu dulu. Ini Mas Rizky habis dari toilet nih. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya jam berapa nih? Jam 11 teman-teman nih. Jam 11.07 kita persiapan berangkat juga nih. Takutnya udah mulai menarik kapal ini. Wah,
Saya bangun tidur melek makan. Akhirnya kita berangkat juga. Nih, langsung ditarik karena kapal kita udah hadap ke sana, jadi cepat aja untuk prosesnya. Tarik ke sini, langsung berangkat. Nih, kita geser ke bagian belakang sana yuk. Tuh di sini juga dibuka, lihat. Ya kalau nggak dibuka sih emang nggak ngatasi teman-teman. Setelah menunggu ketidakpastian dan sempat diprank juga tadi ya, jam 11 siang akhirnya kapal Mutiara Sentosa resmi berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menuju ke Makassar. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Makassar biasanya akan diestimasikan kurang lebih 32 jam pelayaran. Ya, semoga saja pelayaran kali ini lancar-lancar selalu tanpa ada hambatan suatu apapun ya. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video perjalanan part 1 trip bersama kapal Mutiara Sentosa 2 Surabaya Makassar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton hingga selesai dan selamat berjumpa di video part-part selanjutnya ya. Terima kasih.